Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Milenia Nirwana Putri, NIM Z1K 020035, Program Permata Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran sungai. Di video kali ini yang merupakan syarat untuk mendapatkan nilai UAS mata kuliah perencanaan wilayah pesisir terpadu, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pencemaran sungai di Jabodetabek, khususnya Bekasi, di mana sungai di wilayah Jabodetabek mengalami pencemaran yang berat karena berbagai faktor. Nah, di sini akan dijelaskan solusi terpadu, solusi melalui 3 dimensi, yaitu melalui pemerintahan, kemudian ilmu pengetahuan, dan ekologi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab sungai di Jabodetabek ini mengalami pencemaran. Ada banyak faktor yang menyebabkan sungai tersebut tercemar, yaitu ada pengalihan penggunaan lahan, kemudian penebangan hutan di wilayah pinggiran sungai, kemudian sebagai tempat pembuangan limbah industri, pabrik maupun rumah tangga. Banyak masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai. Kemudian erosi tanah. Nah, penyebab permasalahan ini masih sering dikaji, apa solusi terbaiknya agar sungai tersebut menjadi sungai yang sehat dan kualitas air yang baik. Penyebab permasalahan ini berkurangnya fungsi kawasan hutan atau hutan mangrove, kemudian berkembangnya kawasan pemukiman di daerah aliran sungai, kemudian pembudidayaan pertanian yang tidak sesuai kaidah konservasi sehingga menyebabkan daerah sungai ini mengalami pencemaran. Banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya sungai tersebut. Banyak masyarakat yang masih acuh akan pentingnya air sungai bagi kehidupan kita sehari-hari. Limbah pabrik yang dibuang begitu saja ke sungai menyebabkan pencemaran tidak pernah terhindarkan. Kemudian berkurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah yang baik sehingga menyebabkan mereka membuangnya ke sungai. Telah terjadi pengelolaan yang terpadu untuk menghindari pencemaran tersebut, seperti menetapkan daya tampung beban pencemaran, kemudian melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemaran air, menetapkan persyaratan dan pembuangan air limbah. Sungai tercemar akibat limbah pemukiman, pertanian, rumah tangga, peternakan disebabkan karena perilaku manusia atau masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sungai bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga kurang sadar akan bahaya yang mengancam. Telah dilakukan pengelolaan yang terpadu untuk menghindari pencemaran sungai, seperti menetapkan daya tampung beban pencemaran, kemudian melakukan inventarisasi dan infrastruktur dan identifikasi sumber-sumber pencemaran air, kemudian menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke sungai atau sumber air. Kemudian ada memantau kualitas air secara berkala, menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah. Dan yang terakhir itu ada memantau fasilitas
yang menyebabkan perubahan mutu air. Itu merupakan pengelolaan yang dilakukan secara berkala pada sungai-sungai di daerah Jabodetabek. Selain itu, pemerintah juga terlibat dalam penanggulangan pencemaran air di Sungai Jabodetabek. Banyak sekali pemerintah melakukan berbagai hal untuk mengurangi pencemaran. Selain itu, banyak juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi pencemaran air di Sungai Jabodetabek. Salah satunya yaitu dengan menerapkan program Prokasih, yaitu program Kali Bersih. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari atau mengurangi pencemaran di Sungai Jabodetabek. Dengan adanya program ini, maka akan terjadi perbaikan di sungai-sungai dan akan memperbaiki kualitas air dari sungai tersebut secara berkala. Selain itu, pemerintah juga mengedukasi masyarakat, di mana dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, maka diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya kualitas air dan apa yang terjadi jika sungai terus tercemar. Maka edukasi masyarakat ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan hal tersebut. Pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak lain menetapkan kapan akan diadakannya edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus sering berkomunikasi dengan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah aliran sungai, seperti menciptakan call center untuk mengadukan berbagai permasalahan di sekitar sungai. Kemudian layanan informasi yang lain seperti pemerintah memberikan informasi penting melalui RT, kemudian RW, dan akan kembali ke pemerintah sehingga daya aspirasi masyarakat tertampung dan permasalahan akan segera diatasi dengan cepat. Kemudian adanya penegakan hukum yang jelas, di mana dengan adanya penegakan hukum yang jelas maka akan membuat masyarakat itu jera, di mana jika masyarakat melanggar atau melakukan pencemaran maka akan dikenai sanksi yang berat sehingga tidak akan ada masyarakat yang berani mencemari sungai. Kemudian pemerintah mengadakan fasilitas dan infrastruktur, terutama diadakannya tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya, tidak di daerah aliran sungai atau bahkan di dalam sungai. Hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk masyarakat pahami dan pemerintah adakan supaya sampah-sampah masyarakat dan dari pabrik dapat dibuang di tempat yang tepat. Selanjutnya yaitu pengendalian pencemaran sungai melalui ilmu pengetahuan, di mana masyarakat dapat diedukasi dengan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Maka harus adanya ilmu yang tepat dan mudah untuk dilakukan masyarakat agar masyarakat dapat mencontoh apa yang kita inginkan dan pesan tersebut dapat tersampaikan. Kemudian upaya penanggulangan pencemaran sungai merupakan hal yang penting untuk dilakukan, di mana sebelumnya kita dapat mengolah air limbah sebelum masuk ke dalam sungai dengan cara bioremediasi.
Bioremediasi adalah proses pengolahan limbah anorganik atau organik menggunakan organisme seperti bakteri, fungi, tanaman, dan enzimnya dalam mengendalikan pencemaran pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang dengan tujuan mengontrol atau mereduksi bahan tercemar. Banyak aplikasi-aplikasi baru menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan yang sedang diuji cobakan. Bidang bioremediasi saat ini telah didukung oleh pengetahuan yang lebih baik mengenai bagaimana polutan dapat didegradasi oleh mikroorganisme. Teknologi genetik molekuler sangat penting untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengkode enzim yang terkait pada bioremediasi. Bioremediasi dapat dilakukan dengan cara bioremediasi sendiri menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan, di mana bakteri Selanjutnya yaitu dengan ekologi. Ekologi dilakukan pelarangan menangkap ikan atau biota dengan menggunakan alat yang merusak biota ikan sehingga biota yang ada di dalamnya dapat tetap hidup dan dapat dilestarikan untuk masa mendatang. Salah satunya yaitu melarang penggunaan alat-alat yang merusak lingkungan. Selain itu, hal yang dapat dilakukan yaitu tidak membuang limbah pabrik, rumah tangga, atau industri ke dalam sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tidak melakukan pendangkalan sungai yang merusak lingkungan sekitar sungai. Tidak membuat pemukiman atau rumah di daerah aliran sungai. Melarang masyarakat mengambil benih-benih di sungai. Itu merupakan penanggulangan atau pencegahan pencemaran sungai di Jabodetabek. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.